Kadang cinta muncul di tempat yang sama sekali tidak kita bayangkan. Bukan di ruang pesta penuh gemerlap, bukan di balik meja rapat yang megah, melainkan di kursi mobil yang sunyi dalam perjalanan panjang yang penuh diam. Seorang janda cantik, berwibawa, dan disegani banyak orang, tiba-tiba menemukan dirinya berada dalam situasi yang sulit dijelaskan. Awalnya ia merasa canggung, kikuk, bahkan menahan diri. Bagaimana mungkin seorang wanita sekelas dirinya bisa merasa berdebar hanya karena tatapan supir pribadinya yang sederhana? Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat pula rasa itu tumbuh. Ada getaran halus yang muncul setiap kali pintu mobil dibukakan. Ada kehangatan yang tak biasa setiap kali ia menerima botol air dari tangannya. Dan ada ketegangan yang sulit dihindari ketika tatapan mata mereka tanpa sengaja bertemu lewat kaca spion. Hingga pada akhirnya, sesuatu yang semula tampak wajar berubah menjadi rahasia yang membara di balik kesunyian. Ia yang selama ini menjaga wibawa dan harga diri, diam-diam mulai ketagihan pada perhatian tulus dan kehadiran pria sederhana itu. Apakah ini hanya kelemahan sesaat di tengah kesepian? Ataukah justru cinta yang selama ini ia cari? Inilah kisah romantis penuh teka-teki tentang seorang janda cantik, kecanggungan yang menggoda, dan rasa yang tumbuh diam-diam hingga tak lagi bisa dibendung. Halo sahabat Kisah Luna, selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa sebelum kita mulai kisah seru malam ini, dukung channel Kisah Luna dengan cara tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, tekan tombol subscribe dan like video ini supaya kami semakin bersemangat menghadirkan kisah-kisah dramatis yang penuh makna untuk kalian semua. Rani adalah seorang janda cantik berusia 40 tahun yang sudah lama dikenal di lingkungannya sebagai wanita mandiri. Parasnya masih terawat meski usianya tak lagi muda. Kulitnya putih bersih dan sorot matanya tajam namun menyimpan kelembutan. Ia dikenal sebagai sosok berwibawa, penuh percaya diri dan berkelas. Sejak ditinggal suaminya 3 tahun lalu akibat sakit, Rani membangun dinding tinggi di hatinya. Ia menolak berbagai perhatian pria yang mencoba mendekat, dengan alasan ingin fokus mengurus bisnis keluarga dan menjaga nama baik. Namun, meski semua orang melihatnya tegar, kenyataan sebenarnya jauh berbeda. Malam-malam, Rani sering dihabiskan dalam kesepian. Sepeninggal suaminya, ia kerap duduk sendirian di ruang tamu besar rumahnya, menatap jam dinding yang terus berdetak tanpa jeda. Rumah megah yang ia tempati terasa dingin, seakan setiap sudutnya menjadi pengingat akan keheningan hidupnya. Sebagai seorang pebisnis yang disegani, Rani sering harus menghadiri rapat penting, acara formal, dan kunjungan ke berbagai tempat. Ia butuh orang yang bisa dipercaya untuk mendampinginya, terutama sebagai supir pribadi. Sebelumnya, ia memiliki supir yang sudah cukup lama bekerja, namun pria itu memutuskan berhenti karena alasan keluarga. Sejak itu, Rani mengandalkan jasa transportasi umum atau menyetir sendiri. Namun, setelah beberapa kali terlambat menghadiri acara penting, ia sadar bahwa ia tidak bisa terus begini. Aku butuh supir baru, seseorang yang bisa diandalkan, profesional,
dan tentu saja jujur, gumam Rani pada dirinya sendiri, sembari menatap kaca besar di ruang kerjanya. Hari itu, sebuah lamaran pekerjaan datang. Ardi, seorang pria muda berusia 29 tahun, datang dengan pakaian rapi, sederhana. Kemeja putih, celana hitam, dan rambut disisir klimis. Tatapannya tajam, namun penuh kerendahan hati. Tubuhnya tegap, dengan kulit kecoklatan, tanda ia terbiasa bekerja di luar ruangan. Saat pertama kali masuk ke rumah Rani, Ardi menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu. Nama saya Ardi. Saya melamar untuk posisi supir pribadi," katanya dengan suara tenang. Rani menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Ada sesuatu yang membuatnya sedikit terkejut. Bukan hanya karena Ardi tampak lebih muda dari perkiraannya, tetapi juga karena sikap tenang yang dipancarkannya. Banyak orang seusia Ardi biasanya gugup ketika bertemu dengannya. "Umur berapa kamu, Ardi?" tanya Rani dengan nada formal. 29, Bu, jawabnya singkat. "Pernah bekerja jadi supir sebelumnya?" "Pernah, Bu. Saya sempat bekerja untuk seorang pengusaha. Tapi karena beliau pindah ke luar negeri, saya berhenti." Jawaban Ardi terdengar jujur, tanpa dibuat-buat. Rani memperhatikan wajahnya. Ada guratan sederhana, tidak mewah, tidak berlebihan. Tapi entah mengapa terasa menenangkan. "Apa kamu bisa menjaga kerahasiaan majikanmu?" Rani bertanya lagi. Ardi menatapnya dengan mata lurus. "Bisa, Bu. Saya tahu betul, pekerjaan ini bukan hanya soal menyetir, tapi juga soal menjaga kepercayaan." Rani terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu pada Ardi yang berbeda. Pria itu tampak tulus. Bukan tipe orang yang mudah bermain-main. Namun, bagian lain dari dirinya merasa canggung. Ada getaran aneh yang belum bisa ia definisikan. Hari pertama Ardi bekerja terasa begitu formal. Ia menunggu di garasi, berdiri tegap sambil memegang kunci mobil. Rani keluar dari rumah dengan gaun elegan, langkahnya anggun. Ia terbiasa dipandang dengan hormat, tetapi kali ini tatapan Ardi yang singkat justru membuatnya merasa berbeda. "Pagi, Bu," sapa Ardi sambil membukakan pintu mobil. Rani hanya mengangguk, masuk ke kursi belakang, dan mengatur posisi duduk. Suasana di dalam mobil hening. Hanya suara mesin dan lalu lintas yang terdengar. Namun dalam keheningan itu, Rani sesekali menangkap tatapan Ardi lewat kaca spion. Tatapan yang tidak disengaja, tapi membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ia berusaha mengalihkan pandangan keluar jendela, menenangkan dirinya. "Ini hanya supirku. Jangan berlebihan, Rani," katanya dalam hati. Perjalanan itu berlangsung tanpa banyak percakapan. Namun justru dari situ, Rani menyadari ada sesuatu yang lain. Kehadiran Ardi meski diam terasa begitu nyata. Ada aura kehangatan, ada rasa aman, tapi juga ada ketegangan halus yang tak bisa ia abaikan. Setibanya di kantor, Ardi segera turun dan membukakan pintu. Saat Rani hendak keluar, ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh tangan Ardi.
Sentuhan itu hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat wajah Rani memerah seketika. Ardi cepat menarik tangannya, menunduk, seolah sadar ia tak boleh melewati batas. "Terima kasih Ardi," ucap Rani singkat. "Sama-sama Bu," jawab Ardi. Suaranya terdengar datar, tapi matanya sedikit bergetar. Malamnya, ketika ia duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang sepi, bayangan Ardi muncul lagi. Kenapa aku jadi begini? Dia hanya supirku, tidak lebih. Tapi, kenapa ada rasa berbeda? Rani kemudian teringat pada masa lalunya. Suaminya dulu adalah sosok yang penuh perhatian. Ia selalu membukakan pintu mobil, selalu memastikan Rani merasa nyaman dalam perjalanan. Hal-hal kecil itu kini terasa hadir kembali melalui Ardi. Bukan dalam bentuk cinta yang sama, tapi dalam bentuk perhatian sederhana yang ternyata sudah lama tidak ia rasakan. Air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru menghapusnya. Aku harus kuat. Jangan sampai aku terbawa perasaan hanya karena hal-hal sepele. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar ada ruang kosong yang perlahan mulai terisi kembali. Saat Ardi pamit malam itu, ia berkata singkat, "Selamat malam Bu, sampai besok." Rani mengangguk, mencoba menjaga wibawa. "Selamat malam Ardi. Terima kasih sudah bekerja dengan baik." Begitu pintu rumah tertutup, Rani bersandar di dinding, menahan debaran di dadanya. Hari pertama bersama supir barunya ternyata jauh lebih melelahkan secara batin daripada secara fisik. Ia merasa canggung, ia merasa bingung, tapi juga ada sesuatu yang membuatnya menantikan hari esok. Dan tanpa ia sadari, awal kecanggungan itu akan menjadi benih dari sebuah cerita yang jauh lebih rumit, lebih menggairahkan, dan lebih dramatis dari apapun yang pernah ia bayangkan. Hari itu, senja mulai merayap perlahan. Langit oranye keemasan menghiasi cakrawala. Awan tipis melayang tenang, dan suara burung yang kembali ke sarang seakan menjadi pertanda malam akan segera tiba. Rani baru saja menyelesaikan rapat panjang di kantornya. Tubuhnya terasa lelah, pikirannya penuh beban, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak seperti biasanya. Ia merasa ingin pulang lebih cepat, ingin menikmati perjalanan malam ditemani supir barunya, Ardi. Sejak hari pertama, ada getaran aneh yang terus mengusik hatinya. Ia mencoba menepis, mengatakan pada dirinya bahwa itu hanya rasa kagum sesaat terhadap profesionalitas seorang pekerja. Namun, semakin ia berusaha menolak, semakin jelas pula ia merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berada di dekat Ardi. Ketika keluar dari gedung kantor, udara malam yang lembut menyapa wajah Rani. Lampu-lampu kota mulai menyala. Jalanan tampak dipenuhi kendaraan, dan orang-orang sibuk dengan rutinitas mereka. Di tempat parkir, Ardi sudah berdiri di samping mobil hitam elegan milik Rani. Tubuhnya tegap, kemeja putih sederhana yang dikenakan tampak pas di tubuhnya, membuatnya terlihat lebih dewasa dari usianya. Begitu melihat majikannya datang, Ardi segera membuka pintu mobil. "Selamat malam, Bu," ucapnya sopan. Rani tersenyum kecil, meski dalam hati ia berusaha menyembunyikan debarannya. "Selamat malam, Ardi. Maaf menunggu lama." "Tidak masalah, Bu. Itu sudah bagian dari pekerjaan saya." Rani masuk ke dalam mobil dan Ardi segera menutup pintu dengan hati-hati. Perjalanan malam itu pun menjadi kenangan.
Suasana di dalam mobil terasa hening. Hanya terdengar suara mesin dan deru kendaraan lain yang berseliweran di jalan raya. Rani duduk di kursi belakang, mencoba bersikap biasa. Namun, matanya tanpa sadar tertuju pada kaca spion tengah, di mana ia bisa melihat bayangan wajah Ardi. Entah mengapa, setiap kali tatapan mereka bertemu secara tidak sengaja lewat kaca itu, jantung Rani berdetak lebih cepat. Ada sesuatu di mata Ardi yang membuatnya sulit berpaling. Tatapan itu tidak seperti pria-pria lain yang sering ia temui. Tidak penuh nafsu, tidak penuh kepalsuan, melainkan tenang, tulus, tapi diam-diam memancarkan kekuatan yang sulit dijelaskan. Rani menghela napas pelan, mencoba mengusir pikiran yang mulai melayang kemana-mana. Apa aku sedang jatuh hati? Tidak mungkin. Dia hanya supirku. Aku harus menjaga jarak. Namun, semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu mencengkeram dirinya. Untuk memecah keheningan, Rani akhirnya membuka percakapan. Ardi, sudah lama tinggal di Jakarta? Tanyanya pelan. Baru sekitar 5 tahun, Bu. Jawab Ardi tanpa menoleh. Sebelumnya saya tinggal di kampung, ikut orang tua. Oh begitu. Jadi kamu merantau? Iya Bu, awalnya kerja serabutan, jadi buruh angkut, kadang juga jadi ojek. Baru belakangan ini saya dapat pekerjaan lebih tetap sebagai supir. Rani mengangguk, meski Ardi tidak bisa melihatnya. Ia merasa kagum meski tidak mengatakannya secara langsung. Pria ini masih muda, sederhana, namun jelas bekerja keras. Ada keteguhan dalam nada suaranya, seakan hidup telah mengajarinya banyak hal. Kalau orang tua kamu masih ada? Masih Bu, mereka di kampung. Saya anak sulung jadi merasa harus bantu adik-adik juga. Jawaban itu membuat hati Rani sedikit terenyuh. Ia menoleh keluar jendela, menyembunyikan ekspresi wajahnya. Anak ini masih muda, tapi punya tanggung jawab besar. Tidak heran kalau dia tampak lebih dewasa dari usianya. Malam semakin larut. Lampu-lampu jalan memantul indah di kaca mobil. Suasana kota yang ramai justru membuat kabin mobil terasa lebih intim. Rani menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya setengah terpejam, menikmati kenyamanan perjalanan. Namun tiba-tiba, mobil sedikit berguncang ketika melewati jalan yang rusak. Rani hampir terjatuh ke samping dan secara refleks ia menahan diri dengan berpegangan pada sandaran kursi depan, tepat di belakang Ardi. Tangannya hanya beberapa sentimeter dari bahu pria itu, cukup dekat untuk merasakan kehangatan tubuhnya. Ardi melirik sekilas lewat spion, lalu berkata dengan nada khawatir, "Maaf Bu, jalannya jelek. Apa Ibu tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa," jawab Rani cepat. Meski dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Sentuhan singkat itu membuat tubuhnya seakan dialiri listrik halus. Keheningan kembali menyelimuti. Namun kali ini bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh ketegangan samar. Saat melewati jalan utama, Rani tiba-tiba berkata, "Ardi, berhenti sebentar. Aku ingin minum kopi dulu." "Baik, Bu." Ardi segera menepi di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Tempat itu sederhana, jauh dari kesan mewah yang biasa Rani kunjungi. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya merasa nyaman malam itu. Mereka masuk ke kafe,
memilih meja di pojok. Rani memesan kopi hitam, sementara Ardi hanya memesan teh hangat. Suasana di antara mereka mulai lebih cair. "Jarang sekali aku mampir ke tempat seperti ini," kata Rani sambil tersenyum tipis. Ardi menatapnya, sedikit heran. "Kenapa, Bu? Menurut saya tempat sederhana begini justru enak. Tidak terlalu ramai dan terasa lebih hangat." Rani terdiam sejenak. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Ia sadar betapa hidupnya selama ini hanya berkutat pada kemewahan, pesta, dan acara formal. Tapi semua itu terasa hampa. Baru kali ini ia merasa tenang di tempat sesederhana ini, ditemani oleh seorang pria sederhana pula. "Ardi," kata Rani tiba-tiba, "kamu tidak merasa canggung bekerja denganku?" Ardi menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Awalnya iya, Bu, tapi sekarang saya hanya ingin bekerja dengan baik. Lagi pula, Ibu orangnya baik, tidak sulit untuk dihormati." Rani terdiam, wajahnya sedikit memanas. Kata-kata itu bukanlah rayuan, tapi entah mengapa membuatnya merasa dihargai sebagai wanita, bukan hanya sebagai majikan. Ada getaran halus di dadanya, sebuah rasa yang sudah lama hilang. Ia menyesap kopinya perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun tatapan Ardi yang tenang membuatnya sulit untuk berpura-pura tidak tergoda. Setelah cukup lama di kafe, mereka kembali ke mobil. Suasana di perjalanan pulang terasa berbeda. Tidak ada percakapan, tapi keheningan itu seakan berbicara banyak. Tatapan singkat di kaca spion, senyum kecil yang tidak sengaja tercipta. Semua itu menciptakan atmosfer yang samar-samar bergairah. Rani menyandarkan kepala ke kursi, matanya menatap jalanan yang dipenuhi cahaya lampu. Dalam hati, ia berbisik, "Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa aku merasa nyaman, tapi juga berdebar seperti ini? Aku harus hati-hati, jangan sampai kelewat batas. Tapi, mengapa aku diam-diam ingin hal ini terus berlanjut?" Setibanya di rumah, Ardi turun lebih dulu dan membukakan pintu. Rani melangkah turun. Gaunnya berdesir pelan dan angin malam menyentuh kulitnya. "Terima kasih, Ardi, kau sudah menemaniku malam ini," ucapnya pelan. "Sama-sama, Bu, itu sudah kewajiban saya," jawab Ardi menunduk sopan. Namun sebelum masuk ke dalam rumah, Rani sempat menoleh sekali lagi. Tatapannya bertemu dengan tatapan Ardi. Singkat, namun cukup untuk membuat keduanya merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah rahasia kecil yang belum diucapkan, tapi sudah mulai tumbuh di antara mereka. Rani melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Malam itu, ia tidak langsung tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan Ardi, tatapannya, suaranya, bahkan kesederhanaannya. Hatinya yang lama beku seakan mulai mencair. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa hidup kembali. Malam itu, setelah Ardi pulang, rumah besar milik Rani kembali tenggelam dalam keheningan. Namun, kali ini keheningan itu berbeda. Tidak seperti biasanya, di mana ia merasa hampa dan sepi, kini ia justru merasa gelisah. Ada sesuatu yang terus berputar dalam benaknya, sosok Ardi. Wajahnya, tatapannya, cara ia berbicara dengan tenang, bahkan kesederhanaannya. Semua itu berulang kali muncul dalam pikirannya. Rani mencoba menenangkan diri dengan membaca buku, menonton televisi, bahkan menyibukkan diri di dapur. Namun, setiap usaha itu gagal.
Pada akhirnya, ia hanya bisa duduk di kursi ruang tamu sambil menatap kosong ke arah jendela. Kenapa aku begini? Aku bukan gadis remaja lagi. Aku seorang wanita dewasa. Seorang janda yang harus bisa mengendalikan diri. Tapi, kenapa? Kenapa dia membuatku merasa seperti ini? Rani memejamkan mata, mencoba tidur. Namun, malam itu terasa begitu panjang. Bayangan Ardi seakan terus membayangi pikirannya, hingga akhirnya ia terlelap dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, matahari menembus celah-celah jendela kamar Mahamaheti. Rani bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya sedikit pucat karena kurang tidur. Namun, ada semacam semangat baru dalam dirinya. Ia berdiri di depan cermin, memperhatikan pantulan dirinya sendiri. Rani, kau harus tetap anggun. Kau tidak boleh terlihat goyah hanya karena seorang supir. Bisiknya pada diri sendiri. Namun tanpa sadar, ia memilih gaun yang sedikit lebih santai pagi itu. Warna pastel lembut dengan potongan sederhana, namun tetap menonjolkan kecantikannya. Saat ia turun ke halaman, Ardi sudah menunggu di dekat mobil seperti biasa. Pria itu berdiri tegap dengan kemeja biru muda yang baru disetrika. Ketika melihat Rani keluar, matanya sekilas menatap lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam tatapannya. Kagum mungkin. Namun cepat-cepat ia tundukkan kepala. "Selamat pagi, Bu," sapa Ardi sopan. "Selamat pagi, Ardi. Sudah lama menunggu?" "Tidak, Bu. Baru sebentar." Rani masuk ke dalam mobil. Dan lagi-lagi perjalanan pagi itu berlangsung hening. Namun keheningan itu justru membuat keduanya semakin sadar akan kehadiran satu sama lain. Di tengah perjalanan, Rani akhirnya memberanikan diri untuk membuka percakapan. "Ardi, semalam aku tidak bisa tidur." Ardi melirik sebentar lewat spion, lalu kembali menatap jalan. "Kenapa, Bu? Apa ada masalah?" Rani terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Entahlah, mungkin terlalu banyak pikiran." Ardi mengangguk pelan. "Kalau Ibu terlalu lelah, sebaiknya istirahat. Jangan terlalu keras pada diri sendiri." Rani menatap bayangannya di spion. Kata-kata itu sederhana, tapi ada ketulusan di dalamnya. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar peduli, bukan sekedar pekerja. Hatinya sedikit bergetar. "Ardi," ucapnya lirih. "Kamu orang yang aneh, tahu?" Ardi menoleh sekilas, bingung. "Aneh, Bu?" "Iya. Kamu bicara sederhana, tapi entah kenapa terasa berbeda." Siang itu, setelah menghadiri pertemuan bisnis, Rani merasa lelah. Ia meminta Ardi untuk berhenti sejenak di taman kota. Taman itu rindang, penuh pepohonan dan cukup sepi karena hari kerja. Rani turun dari mobil, berjalan perlahan menyusuri jalan setapak. Ardi mengikutinya dari belakang dengan jarak sopan. Namun sesekali, pandangan Rani menangkap bayangan Ardi di sampingnya. Kehadiran pria itu membuatnya merasa lebih aman. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon besar.
Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma dedaunan yang segar. Rani memejamkan mata sejenak, menikmati suasana. "Ardi," katanya tiba-tiba. "Iya, Bu. Kamu pernah jatuh cinta?" Pertanyaan itu membuat Ardi terdiam beberapa saat. Ia menatap jauh ke depan seolah mencari jawaban. "Pernah, Bu. Tapi tidak berakhir baik." "Oh, kenapa?" "Karena saya orang sederhana, Bu. Kadang cinta tidak cukup ketika kenyataan hidup begitu keras." Rani terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia merasa seperti melihat cermin kehidupannya sendiri. Selama ini, meski ia hidup bergelimang kemewahan, hatinya hampa. Ia pernah kehilangan, dan kini ia takut untuk merasakan lagi. Namun mendengar Ardi berbicara dengan jujur, ia merasa ada koneksi yang tak bisa dijelaskan. Saat mereka kembali ke mobil, sebuah kejadian kecil terjadi. Rani hampir tersandung batu kecil di jalan setapak. Ardi refleks meraih lengannya, menahannya agar tidak jatuh. Sentuhan itu membuat waktu seakan berhenti. Tangan Ardi yang hangat menggenggam lengan Rani, membuat tubuhnya merinding halus. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap ada percikan yang sulit disembunyikan. "Bu, hati-hati." Suara Ardi terdengar pelan, nyaris bergetar. Rani buru-buru menarik lengannya, meski wajahnya memerah. "Maaf, aku tidak melihat." Mereka melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Tapi suasana dalam mobil terasa jauh lebih panas dari sebelumnya. Keheningan bukan lagi sekedar hening, melainkan penuh ketegangan samar yang menggoda. Malam itu, kembali Rani duduk sendirian di ruang tamu. Namun kali ini, gelisahnya jauh lebih dalam. Ia tidak hanya memikirkan Ardi, tapi juga merasakan tubuhnya masih hangat oleh sentuhan singkat tadi siang. Ia menatap tangannya sendiri, mengingat bagaimana Ardi menggenggam lengannya. Getaran itu masih terasa, seolah tak mau pergi. "Rani, apa yang kau lakukan? Kau majikannya. Dia hanyalah seorang supirmu. Jangan biarkan dirimu larut," bisiknya pada diri sendiri. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin jelas pula bahwa hatinya mulai terbuka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Rani dan Ardi terus bersama dalam perjalanan, menghadiri acara, atau sekedar singgah di tempat sederhana. Namun setiap hari, benih rasa itu semakin tumbuh. Rani mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Ardi menyetir dengan tenang. Cara ia selalu memastikan pintu mobil tertutup rapat. Bahkan, cara ia menatap dengan hormat tanpa pernah melewati batas. Semua itu membuat Rani merasa dihargai sebagai wanita. Di sisi lain, Ardi juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran Rani, dengan senyumnya, dengan suaranya yang lembut. Namun ia sadar betul, ada batas besar di antara mereka. Ia hanyalah seorang supir, sementara Rani adalah seorang wanita terpandang. Namun batas itu justru membuat rasa yang tumbuh menjadi semakin rumit, semakin dalam, dan semakin sulit untuk dijelaskan. Malam itu sebelum tidur, Rani berdiri di balkon kamarnya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman rumah. Ia menatap bintang-bintang di langit,
Dan dalam hatinya ia berbisik, apa ini benar-benar cinta atau hanya rasa kesepian yang menipu? Namun jawaban itu tidak pernah datang. Yang ada hanyalah bayangan Ardi, semakin jelas, semakin dekat, hingga membuatnya tersenyum tipis tanpa sadar. Dan begitulah, tanpa mereka sadari, kisah yang awalnya canggung perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih menggoda, dan lebih sulit dihentikan. Malam itu, hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelinap masuk ke setiap sudut rumah besar milik Laras. Janda cantik kepala dinas itu berdiri di balik tirai panjang yang menjuntai sampai ke lantai, memandang ke halaman di mana Raka, supir pribadinya, sedang membersihkan mobil yang tadi siang penuh lumpur karena perjalanan dinas mendadak. Senyumnya muncul tanpa sadar, senyum samar yang ia sembunyikan, seolah takut ketahuan oleh dirinya sendiri. Ada sesuatu yang berbeda setiap kali ia melihat Raka. Bukan sekadar kekaguman pada kerjanya yang rajin, bukan pula rasa hormat pada sikap sopannya, tapi ada getaran halus yang makin lama makin sulit diabaikan. "Kenapa aku bisa seperti ini?" gumam Laras pelan. Jantungnya berdegup tidak wajar. Di ruang garasi yang remang, Raka tampak serius menyeka kaca mobil dengan kain halus. Keringat masih menempel di pelipisnya, meski udara malam cukup sejuk. Setiap gerakannya begitu teratur, penuh ketelitian. Seakan mobil itu adalah sesuatu yang berharga dan patut dirawat dengan sepenuh hati. Laras menatap lama. Dan entah mengapa, pandangan itu membuat pipinya bersemu. Ada perasaan hangat bercampur canggung yang membuatnya tidak bisa beranjak. Keesokan harinya, suasana rumah besar itu terasa berbeda. Lara sudah duduk di ruang makan dengan balutan gaun santai berwarna lembut. Raka yang biasanya hanya menunggu di garasi, kali ini sengaja dipanggilnya. "Raka." Suara Laras terdengar tenang, tapi ada nada tersembunyi di baliknya. "Duduklah sebentar, aku ingin bicara." Raka yang sedang ragu menundukkan kepala. "Baik, Bu." Ia duduk dengan hati-hati, menjaga jarak sopan. Namun Laras justru mendekatkan piring berisi buah segar ke arahnya. "Makanlah, jangan hanya berdiri di luar setiap pagi. Kau juga butuh tenaga." Raka tampak kikuk, wajahnya menegang, tetapi matanya menyiratkan rasa terharu. Jarang sekali seorang majikan memperhatikan hal kecil seperti itu. "Terima kasih, Bu," jawabnya singkat. Saat itu, keheningan menggantung. Hanya ada detak jam dinding dan suara burung di luar jendela. Namun, bagi keduanya, keheningan itu justru terasa begitu berat. Seakan ada kalimat tak terucap yang sedang menunggu untuk keluar. Laras menatap Raka, matanya dalam. Ada keraguan yang berperang dengan keberanian di sana. "Raka?" Suaranya bergetar halus. "Aku tahu mungkin ini aneh, tapi aku merasa berbeda setiap kali kau ada di dekatku." Raka terperanjat, menunduk cepat, mencoba menyembunyikan ekspresi wajahnya. Tangannya menggenggam erat lutut, seolah menahan gejolak yang tiba-tiba meledak di dalam dada. "Bu, jangan berkata begitu. Saya hanya seorang supir. Sedangkan Ibu, cukup Raka." Laras memotong. Suaranya tegas
namun lembut. Aku tidak peduli siapa kau. Yang aku rasakan sungguh nyata. Suasana ruangan menjadi tegang. Angin dari jendela berhembus pelan, menyentuh tirai tipis yang bergoyang, menambah nuansa ambigu. Hari-hari berikutnya, hubungan keduanya semakin berubah. Ada kedekatan yang tidak lagi bisa ditutupi. Tatapan mata yang dulu singkat, kini berani berlama-lama. Sentuhan kecil seperti saat Laras menyerahkan dokumen kepada Raka, atau ketika Raka membantu membawakan barang belanjaan, menjadi momen yang membuat waktu seakan berhenti. Malam itu, Laras kembali duduk di ruang tamu setelah pulang dari acara dinas. Raka sedang merapikan jasnya yang ia pakai sepanjang hari. Wajahnya tampak lelah, namun tetap teduh. "Raka," panggil Laras, suaranya nyaris seperti bisikan. Raka menoleh. "Ada apa, Bu? Duduklah di sini sebentar." Ia menurut meski canggung. Laras lalu menatap matanya dalam-dalam. Ada keberanian yang akhirnya ia biarkan keluar begitu saja. "Kau tahu, setiap malam aku kesepian di rumah besar ini. Kehidupan sebagai kepala dinas membuatku terlihat kuat di luar, tapi di balik itu, aku hanyalah seorang perempuan yang butuh teman, yang ingin ada seseorang di sisinya. Dan entah kenapa, aku menemukan itu padamu." Kata-kata itu menghantam hati Raka. Dadanya sesak, seolah menahan sesuatu yang lama terkubur. Ia ingin menjawab, ingin berkata jujur bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Tapi rasa takut masih mengikat lidahnya. Akhirnya ia hanya berkata lirih, "Saya tidak pantas untuk ibu." Laras mendekat, jarak mereka kini hanya sejengkal. Senyum samar muncul di bibirnya. "Biarkan aku yang menentukan pantas atau tidaknya." Mata mereka bertemu, dan dalam keheningan itu ada api yang mulai menyala. Bukan api yang membakar dengan liar, melainkan api halus yang menghangatkan, namun bisa menjadi besar bila dibiarkan. Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar. Para pembantu rumah dan beberapa orang tetangga mencurigai ada kedekatan yang berbeda antara Laras dan sopirnya. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar, menambah tekanan di hati Raka. Suatu malam, ia memberanikan diri berbicara. "Bu, saya takut. Bagaimana kalau orang-orang tahu? Nama baik ibu bisa tercoreng." Laras menatapnya lekat-lekat, dengan tatapan yang menyiratkan keberanian sekaligus rasa cinta yang tulus. "Raka, apa kau pikir aku peduli dengan semua itu? Aku sudah terlalu lama hidup untuk pandangan orang. Aku hanya ingin sekali saja mengikuti suara hatiku." Suara Laras terdengar berat, namun penuh kejujuran. Raka terdiam, lalu akhirnya mengangguk pelan. Saat itu, ia merasa tidak ada lagi yang bisa menahan mereka. Senyum Laras kembali muncul, senyum yang manis, ambigu, namun penuh arti. Senyum yang seolah menyimpan rahasia besar, bahwa seorang janda cantik kepala dinas benar-benar jatuh hati pada pria sederhana yang dulu hanya dianggap sebagai sopir pribadinya. Malam itu, suasana kota mulai tenang setelah hujan deras mengguyur hampir sepanjang sore. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu jalan, menciptakan kilau seperti kristal yang bertebaran di sepanjang aspal. Di rumah besar Laras, cahaya lampu kuning temaram
memenuhi ruang tamu, menghadirkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya udara luar. Laras baru saja selesai rapat daring dengan beberapa pejabat daerah. Rambutnya sedikit terurai, wajahnya tampak lelah namun tetap memancarkan aura anggun. Ia berjalan pelan menuju balkon di lantai 2, membawa segelas teh hangat. Dari kejauhan, ia melihat Raka masih berada di garasi, sedang memastikan mobil dalam keadaan baik meski hari sudah larut. Laras tersenyum tipis. Ada kekaguman sekaligus rasa iba. Pemuda itu tidak pernah berhenti bekerja keras. Bahkan ketika aku sudah selesai dengan urusan kantor, dia masih sibuk dengan tanggung jawabnya. Gumamnya pelan. Rasa ingin memanggilnya tumbuh, bukan sekedar untuk berbicara, melainkan karena ia ingin kehadiran Raka di dekatnya. Ingin merasakan ketenangan yang belakangan hanya bisa ia temukan ketika pria itu berada di sisinya. Tak lama, Laras menurunkan langkahnya ke lantai bawah. Dengan gaun tidur sederhana berwarna biru lembut, ia mendekati garasi. Raka yang tengah menunduk membersihkan roda mobil, hampir terkejut ketika mendengar suaranya. "Raka, masuklah ke dalam. Udara malam ini terlalu dingin," ucap Laras dengan nada lembut. Raka segera berdiri, menunduk sopan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin memastikan besok mobil siap digunakan. Tinggalkan saja untuk besok pagi." Laras menimpali, kali ini lebih tegas. "Aku tidak ingin kau jatuh sakit hanya karena pekerjaan." Ada keheningan sejenak sebelum akhirnya Raka mengangguk. Ia mengikuti langkah Laras masih ke dalam rumah. Aroma teh hangat dan wangi melati dari diffuser di ruang tamu menyambut mereka. "Duduklah Raka," kata Laras sambil menunjuk sofa. "Aku sudah menyiapkan teh. Minumlah agar badanmu hangat." Raka kembali kikuk. Duduk di ruang tamu bersama majikannya di malam hari, jelas bukan hal biasa. Namun ia tidak bisa menolak. Terlebih tatapan mata Laras malam itu begitu lembut, membuatnya sulit berkata tidak. Mereka duduk berseberangan, ditemani 2 cangkir teh yang mengepulkan uap tipis. Laras menatap Raka lama sekali sebelum akhirnya bicara. "Raka, aku ingin bertanya sesuatu. Jangan marah, jangan pula merasa tertekan. Jawablah dengan jujur." Raka menelan ludah. "Baik, Bu. Apa itu?" "Pernahkah kau merasa berbeda saat bersamaku? Bukan sebagai majikan dan supir, tapi sebagai seorang perempuan dan seorang laki-laki?" Pertanyaan itu membuat dada Raka sesak. Ia tahu inilah hal yang selama ini ia hindari. Kata-kata yang jika keluar bisa mengubah segalanya. Ia menunduk, tidak berani menatap Laras. "Bu, saya..." Suaranya tercekak. "Saya hanya seorang supir. Saya tidak berhak memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi jika ibu memaksa saya jujur, iya, saya merasa berbeda. Setiap kali berada di dekat ibu, hati saya bergetar dengan cara yang tidak bisa saya pahami." Laras terdiam. Senyumnya samar, tapi matanya berkilat penuh emosi. "Terima kasih, karena akhirnya berkata jujur. Aku pun merasakannya, Raka, dan aku tidak ingin lagi berpura-pura kuat atau berpura-pura tidak peduli." Ia bergeser. Jarak mereka semakin dekat. Hanya meja kecil yang kini memisahkan. Raka merasa seluruh tubuhnya kaku. Sementara jantungnya berdetak seperti genderang perang. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Laras meraih cangkirnya, menyesap perlahan, lalu menaruhnya kembali dengan tenang. Namun jemarinya tak sengaja menyentuh tangan Raka yang sedang memegang cangkirnya sendiri. Raka tersentak.
ingin menarik tangannya, tapi Laras justru menahannya. Sentuhan itu sederhana, namun menghadirkan gelombang hangat yang sulit dijelaskan. "Raka," bisik Laras, suaranya serak penuh emosi. "Apa kau tahu betapa sepinya aku? Malam-malamku selalu kosong. Orang-orang hanya melihatku sebagai pejabat, seorang kepala dinas yang tegas dan kuat. Tapi tak ada yang tahu bahwa aku hanyalah seorang perempuan yang butuh ditemani. Dan kau telah mengisi ruang kosong itu sedikit demi sedikit." Air mata tipis menetes di sudut matanya. Raka terkejut, tidak pernah melihat sisi Laras yang rapuh seperti ini. Tanpa sadar, ia berkata pelan, "Bu, Ibu tidak sendirian. Selama saya ada, saya tidak akan membiarkan Ibu merasa begitu." Kata-kata itu membuat Laras semakin larut dalam perasaan yang ia simpan. Ia menggenggam tangan Raka lebih erat. Senyumnya ambigu, antara lega, bahagia, dan juga gelisah. Waktu seolah berhenti, hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Tatapan mereka bertemu lebih lama dari sebelumnya. Ada sesuatu yang ingin meledak, namun keduanya masih berusaha menahan diri. Laras mencondongkan tubuh sedikit. Jarak wajah mereka hanya tinggal sejengkal. "Raka," suaranya nyaris tak terdengar. "Apakah kau akan tetap di sisiku, apapun yang terjadi?" Raka hampir tidak bisa bernapas. Godaan itu terlalu kuat. Ia ingin menjawab, "Iya," tanpa ragu. Namun bagian lain dari dirinya masih diliputi ketakutan. Saya akan selalu ada untuk Ibu. Tapi orang-orang akan bicara, mereka tidak akan mengerti." "Biarkan saja mereka bicara," balas Laras cepat, nadanya penuh gairah. "Hidupku sudah terlalu lama diatur oleh pandangan orang lain. Untuk sekali ini saja, aku ingin hidup dengan perasaanku sendiri." Kata-kata itu bergema di dada Raka. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia ingin memeluk Laras, ingin menyatakan semua yang terpendam, tapi ia menahan. Bagaimanapun, garis antara majikan dan supir masih ada, meski makin tipis. Percakapan mereka berlanjut hingga larut. Mereka tidak lagi bicara soal pekerjaan, melainkan tentang masa lalu, tentang kesepian, tentang mimpi yang tak pernah terwujud. Laras menceritakan bagaimana ia sering menatap kosong kamarnya meski penuh kemewahan. Raka berbagi cerita tentang perjuangannya sejak kecil, tentang rasa rendah diri yang selalu menghantui. Setiap kata membawa mereka semakin dekat. Setiap senyum, setiap tawa kecil, menambah kedekatan yang sulit dijelaskan. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Laras akhirnya berdiri. "Malam ini, terima kasih sudah menemaniku, Raka. Aku tidak merasa sendirian lagi." Raka ikut berdiri, menunduk sopan. "Itu sudah kewajiban saya, Bu, dan kehormatan juga." Laras menatapnya sekali lagi sebelum beranjak menuju kamarnya. Senyumnya samar, matanya masih menyimpan kilau yang ambigu. Sementara Raka berdiri terpaku, hatinya bergejolak hebat. Malam itu menjadi saksi bahwa hubungan mereka telah melangkah lebih jauh. Bukan lagi sekedar majikan dan supir, melainkan dua jiwa yang perlahan jatuh dalam pelukan rasa. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai ruang tamu rumah Laras. Semuanya tampak normal, tapi di balik keheningan ada badai yang siap mengguncang. Laras sedang menikmati sarapan sederhana dengan senyum samar yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Hatinya hangat,
meski matanya masih menyiratkan sedikit kantuk karena percakapan panjang dengan Raka. Namun suasana hangat itu tidak berlangsung lama. Ketika ia membuka ponsel, beberapa pesan dari sahabat sekaligus koleganya bermunculan. "Las, apa betul gosip yang ku dengar? Kau harus hati-hati, orang-orang mulai memperbincangkanmu. Kabar ini bisa berbahaya untuk posisimu sebagai kepala dinas." Laras menelan ludah. Tangannya bergetar halus. Ia tahu, cepat atau lambat, kedekatannya dengan Raka bisa menjadi bahan gunjingan. Namun ia tak menyangka gosip itu akan menyebar secepat ini. Semua berawal dari obrolan ringan para pembantu rumah yang diam-diam memperhatikan interaksi Laras dengan Raka. Senyum Laras yang tampak berbeda saat bersama supirnya, percakapan kecil yang lebih akrab dari biasanya, hingga kebiasaan Raka dipanggil masuk ke rumah larut malam, semuanya menjadi bahan bisik-bisik. Dari telinga pembantu, kabar itu merambat ke tetangga. Dari tetangga, berlanjut ke lingkungan sosial pejabat. Hingga akhirnya, sampai juga ke rekan kerja Laras. Sore itu, saat menghadiri rapat, Laras bisa merasakan tatapan berbeda dari beberapa kolega. Ada yang melirik sambil berbisik, ada yang tersenyum ambigu. Sebagai perempuan cerdas, ia tahu benar arti semua itu. Apakah mereka sudah tahu atau hanya sekedar menebak? Batinnya gundah. Di sisi lain, Raka mulai merasakan tekanan yang sama. Saat ia singgah di warung kopi dekat rumah kontrakannya, dua orang tetangga yang mengenalnya berbisik sambil melirik tajam. Itu bukan supirnya Bu Laras, katanya dekat sekali sama majikannya." Wajar sih, Bu Laras kan janda cantik. Tapi kalau benar bisa bahaya. Dia pejabat, masa sama supir? Raka mendengar jelas. Wajahnya panas menahan malu. Ia memilih pergi tanpa menoleh, namun kata-kata itu menusuk dalam. Malamnya, ketika ia kembali ke rumah besar Laras, wajahnya tampak muram. Laras segera menyadarinya. "Raka, ada apa? Wajahmu tidak seperti biasanya." Raka menunduk, berusaha menahan gejolak di dadanya. "Bu, saya rasa kita harus berhenti. Orang-orang sudah mulai membicarakan kita. Nama baik ibu bisa hancur. Saya tidak ingin itu terjadi karena saya." Laras terdiam, hatinya serasa diremas. Ia tahu Raka tulus, tapi ia juga tahu dirinya sudah terlalu jauh larut dalam perasaan. Malam itu, Laras duduk sendirian di kamarnya. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Ia menatap bayangan dirinya di cermin besar. Di sana ia melihat sosok perempuan dengan wajah lelah, mata berkaca-kaca, dan hati yang penuh dilema. Apakah aku salah? Apakah aku egois? Karena memilih perasaan ini, sementara posisiku menuntut kehormatan. Tapi, mengapa aku tak bisa berhenti memikirkan dia? Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu benar, seorang kepala dinas harus menjaga wibawa. Ia tahu dunia luar tidak akan pernah menerima hubungan seperti ini. Namun di sisi lain, jiwanya berontak, menolak untuk menyerah begitu saja. Beberapa hari kemudian, Laras memanggil Raka ke ruang kerja pribadinya. Suasana ruang itu penuh dengan berkas, rak buku, dan aroma kopi. Namun, yang lebih terasa adalah ketegangan yang menggantung di udara. "Raka," suara Laras pelan,
tapi tegas. "Kau ingin aku menyerah?" Raka terkejut. "Bu, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya takut." "Aku juga takut," potong Laras, kali ini dengan suara bergetar. "Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Apakah kau pikir mudah bagiku menemukan seseorang yang bisa membuatku merasa hidup lagi setelah sekian lama terjebak dalam kesepian?" Raka terdiam. Kata-kata Laras menusuk hatinya. Ia tahu perasaan itu tulus, bukan sekadar hasrat sesaat. "Tapi Bu," ia menunduk, "saya tidak ingin menjadi penyebab orang merendahkan Ibu." Laras mendekat, duduk di depannya. Tatapannya tajam namun penuh kelembutan. "Dengar Raka, hidup ini singkat. Aku sudah terlalu lama mengorbankan perasaanku demi menjaga penilaian orang lain. Jika sekarang aku memilih untuk jujur pada hatiku, apakah itu salah?" Raka menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia merasakan konflik yang semakin menghimpit. Namun di balik rasa takut, ada keinginan yang semakin sulit ia tolak. Beberapa hari kemudian, sebuah acara resmi membuat Laras harus tampil di depan publik. Ia berdiri di podium, menyampaikan pidato dengan penuh wibawa. Senyumnya tegas, sorot matanya kuat. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik semua itu, ia tengah bergulat dengan badai gosip. Malam harinya, sepulang dari acara, Laras meminta Raka menemaninya sebentar di taman belakang rumah. Langit masih basah oleh sisa hujan, aroma tanah bercampur dengan wangi bunga melati yang bermekaran. "Raka," suara Laras lirih namun penuh ketegasan. "Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kau akan tetap di sini, di sisiku, meskipun dunia menentang?" Raka terdiam lama. Jantungnya berdetak keras, pikirannya berputar cepat. Lalu, perlahan ia mengangguk. "Saya akan tetap di sini, Bu. Selama Ibu mengizinkan saya tidak akan pergi." Laras menutup mata, melepaskan helaian nafas panjang. Ada senyum tipis di wajahnya, senyum lega, ambigu, dan penuh gairah tersembunyi. Laras dan Raka sama-sama menghadapi tekanan dari luar. Namun keduanya akhirnya memilih untuk tetap bertahan. Bagi Laras, keberanian untuk menentang norma sosial menjadi bukti bahwa perasaannya bukan main-main. Bagi Raka, keputusan untuk tetap tinggal meski dihantui rasa takut adalah tanda bahwa cintanya lebih besar daripada rasa rendah dirinya. Namun, badai belum benar-benar reda. Gosip terus berhembus, dan mereka tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya tidak pernah lagi sama bagi Laras. Jika sebelumnya gosip hanya beredar di lingkaran kecil, kini desas-desus itu sudah sampai ke telinga pejabat daerah. Bahkan, media lokal mulai mengendus kabar bahwa seorang kepala dinas janda cantik dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan supir pribadinya. Judul-judul samar bermunculan di portal berita daring. Kepala dinas wanita terkenal dekat dengan pria sederhana. Benarkah? Kabar panas, janda cantik pejabat daerah kerap terlihat berdua dengan supir. Etika atau asmara, hubungan atasan dan bawahan yang jadi tanda tanya. Meski belum menyebut nama secara gamblang, siapapun yang membaca bisa menebak. Hanya ada satu sosok yang cocok dengan deskripsi itu, Laras.
Pagi itu, Laras melangkah masuk ke kantor dinas dengan langkah mantap. Gaun formalnya rapi, senyum diplomatis menghiasi wajahnya. Namun di balik semua itu, ia tahu banyak mata sedang mengamatinya. Saat rapat, seorang kolega pria menyindir dengan nada halus namun menusuk. "Bu Laras, semoga supir pribadi ibu tidak terlalu sibuk sehingga bisa mengantar ibu ke acara dinas berikutnya." Beberapa orang tertawa kecil. Ada pula yang saling melempar pandangan ambigu. Laras hanya menatapnya tajam, menahan diri agar tidak terpancing. Namun di dalam hati, amarah dan rasa sakit bercampur. Ia, seorang pejabat yang sudah bertahun-tahun membangun karir dengan dedikasi, kini direndahkan hanya karena gosip tentang kehidupan pribadinya. Di sisi lain, Raka semakin dihantui rasa bersalah. Setiap kali melihat Laras pulang dengan wajah lelah dan mata sembab, ia merasa dialah penyebab semua itu. Suatu malam, setelah selesai memarkir mobil, ia memberanikan diri berbicara. "Bu, saya pikir sudah saatnya saya mundur. Saya tidak bisa terus berada di sini. Semua gosip itu hanya akan menyakiti ibu lebih dalam." Raka terkejut. Matanya melebar, hatinya seperti diremas. "Raka, jangan bicara seperti itu." Suaranya meninggi, lalu melembut, penuh rasa takut. "Kau tahu betul aku tak bisa kehilanganmu. Jangan pernah berpikir untuk pergi." "Tapi Bu..." Raka menunduk. Suaranya bergetar. "Saya hanya supir. Kehadiran saya malah menghancurkan nama baik ibu. Jika saya pergi, semua gosip itu mungkin akan mereda. Setidaknya, ibu bisa tetap berdiri tegak tanpa harus menanggung beban karena saya." Air mata mulai mengalir di wajah Laras. Ia jarang sekali menangis, tapi kali ini ia tak bisa menahan. "Raka, jangan kau kira aku hanya butuhmu sebagai supir. Aku butuhmu sebagai seseorang yang membuatku merasa hidup lagi. Jika kau pergi, apa yang tersisa dariku?" Kalimat itu mengguncangkan batin Raka. Ia ingin memeluknya, ingin menenangkan Laras. Tapi ia masih terbelenggu oleh rasa takut. Seolah belum cukup, keluarga Laras juga mulai ikut campur. Kakaknya, seorang pengusaha sukses, datang ke rumah dengan wajah penuh amarah. "Laras, apa yang kau lakukan? Apa benar kau menjalin hubungan dengan supirmu sendiri?" Laras terdiam, menatap saudaranya dengan mata merah. "Itu urusanku, Kak. Tidak ada yang berhak mencampuri." "Urusanmu?" Kakaknya mengetuk meja dengan keras. "Kau kepala dinas. Nama baik keluarga juga ikut tercoreng kalau kabar itu benar. Pikirkan posisimu. Pikirkan orang tuamu yang sudah tidak ada tapi meninggalkan nama baik untuk kita." Laras menggenggam tangan dengan erat, berusaha menahan emosi. "Kau tidak tahu apa-apa tentang kesepianku. Kau hanya melihatku sebagai simbol kehormatan, bukan sebagai manusia." Suasana memanas. Raka yang mendengar percakapan itu dari kejauhan merasa dirinya benar-benar sumber masalah. Ia semakin yakin untuk mundur, meski hatinya menolak keras. Laras terdiam menatap saudaranya dengan mata merah. "Itu urusanku, Kak.
Tidak ada yang berhak mencampuri. Urusanmu, kakaknya mengetuk meja dengan keras. Kau kepala dinas, nama baik keluarga juga ikut tercoreng kalau kabar itu benar. Pikirkan posisimu, pikirkan orang tuamu yang sudah tidak ada, tapi meninggalkan nama baik untuk kita. Laras menggenggam tangan dengan erat, berusaha menahan emosi. Kau tidak tahu apa-apa tentang kesepianku. Kau hanya melihatku sebagai simbol kehormatan, bukan sebagai manusia. Suasana memanas. Raka yang mendengar percakapan itu dari kejauhan merasa dirinya benar-benar sumber masalah. Ia semakin yakin untuk mundur, meski hatinya menolak keras. Keesokan harinya, Laras menghadiri sebuah acara resmi. Banyak orang sudah mendengar gosip, tatapan sinis tak terhindarkan. Namun kali ini, Laras melangkah dengan kepala tegak. Ia berdiri di podium, menyampaikan pidato tanpa gentar. Banyak yang menilai seseorang hanya dari penampilan atau status sosial. Tapi saya percaya, nilai sejati manusia bukan ditentukan dari jabatannya, melainkan dari ketulusan hatinya. Ucapan itu terdengar seperti sindiran halus, namun penuh makna. Raka yang berdiri di belakang panggung merasakan dadanya bergetar hebat. Ia tahu kata-kata itu bukan sekedar pidato. Itu adalah pernyataan hati Laras yang ditujukan kepadanya. Sepulang dari acara, Laras duduk di mobil bersama Raka. Udara hening. Hanya ada suara mesin yang menderu pelan. Raka, Laras berbisik. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi bersembunyi. Jika dunia ingin tahu, biarkan mereka tahu. Aku hanya ingin kau ada di sisiku. Raka menatapnya dari kaca spion. Hatinya diliputi rasa haru sekaligus gentar. Malam itu ia menyadari, apapun yang terjadi, ia tak lagi bisa lari. Hubungan ini telah melewati batas di mana mundur bukanlah pilihan. Gosip yang kini berimbas pada karir Laras serta rasa bersalah Raka yang membuatnya ingin mundur. Namun di balik semua itu, cinta mereka justru semakin jelas. Laras memilih berani, sementara Raka akhirnya mengakui perasaannya. Walau ombak menghantam keras, cinta mereka mulai menunjukkan bahwa ia mampu bertahan seperti karang di lautan. Hari-hari berjalan semakin berat bagi Laras. Setelah pidato berani yang ia sampaikan di acara resmi, gosip bukannya mereda, justru semakin membara. Media lokal menulis artikel penuh spekulasi. Warganet di forum daring ramai memperdebatkan, dan lawan politiknya di internal dinas mulai menggunakan isu ini untuk menjatuhkannya. Namun, meski badai itu terus menghantam, Laras justru merasakan sesuatu yang berbeda. Keteguhan hatinya. Ia tidak lagi bimbang, tidak lagi ragu. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak ingin hidup tanpa Raka. Malam itu, setelah seharian penuh menghadiri rapat yang melelahkan, Laras meminta Raka menemaninya duduk di teras belakang rumah. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga melati dari halaman. "Raka," suara Laras pelan, nyaris berbisik. Raka menoleh, menunggu kata-kata itu meluncur. "Aku tahu hidupmu tak pernah mudah sejak bekerja denganku. Aku tahu gosip itu menyesakkan. Aku tahu semua orang memandangmu rendah.
Tapi kau tetap ada di sini. Mengapa? Raka menarik nafas panjang. Wajahnya diterangi cahaya lampu redup, menampakkan garis kelelahan sekaligus ketegasan. Karena saya mencintai ibu. Sesederhana itu. Mungkin dunia akan menertawakan, mungkin mereka akan mencaci. Tapi hati ini tidak bisa berbohong. Laras terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya seperti pisau yang menusuk dalam, namun penuh hangat. Ada getaran aneh di dadanya, seperti campuran antara bahagia dan takut. Ia menunduk, menatap jemarinya yang bergetar. Kalau begitu, apakah kau siap menantang dunia bersamaku? Raka terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia ingin menjawab iya tanpa ragu. Namun di sisi lain, ia tahu konsekuensinya bisa menghancurkan keduanya. Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Seorang pejabat senior yang dekat dengan Laras mendatanginya. "Laras," katanya dengan nada serius, "kau tahu aku menghormatimu, tapi gosip ini tidak bisa dibiarkan. Jika kau ingin mempertahankan karirmu, kau harus segera memutuskan hubungan dengan orang itu, sopirmu." Kata-kata itu menghantam keras. Laras menatapnya, matanya berkilat menahan emosi. "Jadi, kau menyarankanku meninggalkan seseorang yang kucintai hanya demi jabatan?" "Bukan sekadar jabatan, Laras. Ini tentang reputasi, tentang masa depanmu. Jangan buang segalanya hanya karena perasaan sesaat." Perasaan sesaat? Kata itu membuat hati Laras sakit. Bagaimana mungkin cinta yang ia rasakan begitu dalam, begitu menghidupkan jiwanya, disebut sekadar sesaat? Malamnya Laras menangis di kamar. Raka, yang mendengar isakannya dari ruang tamu, hampir saja masuk untuk menenangkan. Tapi ia menahan diri. Hanya duduk menatap pintu, hatinya ikut tersayat. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota. Laras baru pulang dari acara resmi. Begitu turun dari mobil, hujan semakin deras hingga membasahi gaunnya. Raka bergegas membukakan payung, tapi Laras tiba-tiba menolak. "Biarkan saja, Raka," katanya pelan. Hujan mengguyur tubuhnya, membasahi rambut dan wajahnya. Namun di balik air hujan itu, ada air mata yang tak bisa ia sembunyikan. Raka tanpa berpikir panjang ikut berdiri di bawah hujan bersamanya. "Bu, saya tidak tahan melihat ibu seperti ini." Laras menatapnya, wajahnya basah bercampur air hujan dan air mata. "Raka, aku lelah. Aku lelah berpura-pura kuat. Aku ingin kau memelukku sekarang." Tanpa ragu, Raka menarik Laras ke dalam pelukannya. Hujan deras seakan menutupi semua rahasia, seolah dunia berhenti menyaksikan. Tubuh mereka saling merapat, hangat di tengah dinginnya malam. Di pelukan itu, Laras berbisik, "Jangan pernah tinggalkan aku, apapun yang terjadi." Raka menggenggamnya erat. "Saya janji, Bu. Saya tidak akan pernah meninggalkan ibu." Malam itu menjadi titik balik. Mereka tidak lagi hanya bersembunyi di balik rasa takut. Mereka mulai berani mengakui, meski hanya pada diri sendiri, bahwa cinta mereka lebih kuat dari badai manapun.
Namun dunia luar tidak tinggal diam. Foto-foto mereka yang tertangkap kamera mulai tersebar. Sebuah tabloid lokal menulis headline, "Kepala Dinas Janda Cantik tertangkap basah bermesraan dengan supir pribadi di malam hujan." Foto itu memang hanya memperlihatkan mereka berpelukan di bawah hujan. Namun bagi publik, itu sudah cukup untuk menjadi bahan sensasi. Kantor dinas geger. Beberapa atasan mulai mempertimbangkan langkah disiplin. Sementara itu, keluarga besar Laras menekan lebih keras. Bahkan, ada yang menyarankan ia mengundurkan diri demi menjaga nama baik. Laras hampir goyah. Malam itu, ia duduk termenung di ruang kerja, menatap berkas-berkas yang menumpuk. Apakah semua perjuanganku selama ini akan hancur hanya karena aku mencintai seseorang? Gumamnya lirih. Raka masuk dengan hati-hati. Ia melihat Laras yang tampak hancur, lalu mendekat. "Bu, kalau ibu ingin saya pergi, saya akan pergi. Mungkin itu cara terbaik agar semua ini reda." Laras menatapnya dengan mata merah. "Apakah itu yang kau inginkan, Raka?" Raka tercekat. Ia ingin berkata tidak. Tapi kata-kata itu tertahan. Laras berdiri, mendekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Aku tidak butuhmu pergi. Aku butuhmu di sini. Jika aku harus kehilangan jabatan, biarlah. Tapi jangan biarkan aku kehilanganmu." Raka terpana. Ia melihat api keberanian menyala di mata Laras. Api itu menular, membakar segala keraguan dalam dirinya. "Ibu, kalau begitu, saya akan selalu ada. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mundur lagi." Laras tersenyum samar, lalu menyandarkan kepalanya di dada Raka. Hening, hanya detak jantung mereka yang terdengar. Hari-hari selanjutnya, Laras mulai belajar untuk hidup dengan keberanian. Ia tidak lagi menunduk pada tatapan sinis. Ia tidak lagi menghindari gosip. Sebaliknya, ia berjalan dengan kepala tegak, membawa cinta itu sebagai bagian dari dirinya. Raka pun menemukan kekuatan baru. Ia tidak lagi sekadar merasa dirinya supir sederhana. Ia sadar, cintanya pada Laras memberi arti besar, bahkan mampu membuat wanita kuat itu bertahan menghadapi badai. Meski jalan di depan masih penuh rintangan, malam-malam mereka kini diisi dengan harapan, bukan sekedar ketakutan. Hujan yang dulu terasa dingin, kini menjadi saksi hangatnya cinta yang tumbuh di tengah badai. Laras dan Raka memilih untuk tidak menyerah meski dunia menentang. Mereka sadar, cinta sejati memang seringkali menantang logika dan norma. Namun keberanian untuk bertahan bersama membuat segalanya layak diperjuangkan. Sahabat kisah Luna, begitulah akhir perjalanan cinta Laras dan Raka. Sebuah kisah yang berawal dari kecanggungan, lalu diam-diam berubah menjadi ketagihan, hingga akhirnya menjelma menjadi keberanian yang menantang dunia. Kita belajar dari mereka bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Terkadang ia hadir dalam sosok sederhana, dalam perhatian kecil yang mungkin tak terlihat oleh orang lain, tapi mampu mengisi kekosongan paling dalam di hati kita. Laras rela mempertaruhkan jabatan,
reputasi, bahkan kenyamanan hidupnya hanya demi sesuatu yang dianggap sepele oleh orang lain. Sebuah cinta tulus dari seorang supir pribadi. Dan Raka, meski berkali-kali diremehkan, tidak pernah mundur. Karena baginya, satu senyuman Laras lebih berharga dari 1000 kata hinaan dunia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih berkuasa. Cinta sejati adalah tentang keberanian untuk memilih, keteguhan untuk bertahan, dan keikhlasan untuk menerima segala konsekuensinya. Jadi, jangan pernah malu untuk mencintai, dan jangan pernah takut untuk jujur pada hati sendiri. Dunia boleh mencibir, orang boleh menghakimi, tapi kebahagiaan sejati hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani mengikuti suara hatinya. Terima kasih sudah setia bersama channel Kisah Luna hingga akhir cerita ini. Jangan lupa tinggalkan kota asal kalian di kolom komentar, subscribe, dan like sebagai bentuk dukungan kalian agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah romantis, dramatis, dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga cinta sejati dalam bentuk apapun selalu menemukan jalan menuju hati kalian.